Pernahkah kamu merasa hidup ini terasa berat, padahal tidak ada kejadian besar yang benar-benar buruk? Tidak sedang sakit, tidak sedang kehilangan, tidak sedang kekurangan ekstrim. Namun entah mengapa dada terasa sesak, pikiran penuh dan hati sulit tenang. Kita bangun pagi dengan lelah, menjalani hari dengan cemas dan tidur malam dengan pikiran yang belum selesai. Bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar beristirahat. Stoikisme hadir bukan sebagai penghibur, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai cara berpikir yang melatih kita untuk berdiri tegak di tengah ketidakpastian hidup. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menjanjikan pikiran yang kuat. Dan ketika pikiranmu kuat, kualitas hidupmu akan meningkat dengan sendirinya. Dalam video ini ada 5 pelajaran stoik yang jika kamu pahami dan praktikkan, tidak hanya mengubah cara pandangmu terhadap hidup, tapi juga cara hidupmu itu sendiri. Masalah terbesar manusia modern bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, terlalu banyak perbandingan. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Orang lain bersikap sesuai keinginan kita dan masa depan datang tanpa risiko. Ketika semua itu tidak terjadi, kita kecewa, kita marah, kita merasa hidup tidak adil. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita menaruh kendali pada hal-hal yang sejak awal tidak pernah bisa kita kendalikan. Disinilah pelajaran stoik pertama muncul. Hidup akan terasa jauh lebih ringan saat kamu mampu membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak. Pikiranmu, tindakanmu, dan sikapmu adalah milikmu sepenuhnya. Pendapat orang lain, masa lalu, hasil akhir, dan nasib bukan milikmu. Namun sebagian besar penderitaan manusia berasal dari upaya mengendalikan sesuatu yang bukan wilayahnya. Bayangkan seseorang yang marah karena hujan turun, atau kecewa karena orang lain tidak memahami dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa energi hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak bisa diubah. Saat fokusmu kembali pada apa yang bisa kamu kendalikan, ketenangan mulai muncul. Pelajaran kedua terasa sederhana namun sangat mengubah hidup. Kita tidak menderita karena kejadian, tetapi karena penilaian kita terhadap kejadian tersebut. 2 orang mengalami kegagalan yang sama, namun hanya satu yang hancur. Bukan karena kegagalannya lebih besar, tapi karena pikirannya menafsirkan kejadian itu sebagai akhir dari segalanya. Marcus Aurelius menulis bahwa jika sesuatu menyakitimu, itu bukan karena hal tersebut, melainkan karena penilaianmu tentangnya. Saat kamu belajar memisahkan kejadian dari maknanya, kamu mendapatkan kembali kendali atas emosimu. Hidup tidak lagi terasa seperti serangkaian serangan, melainkan rangkaian peristiwa netral yang bisa kamu sikapi dengan bijak. Pelajaran ketiga mengajarkan kebebasan sejati. Stoikisme tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal. Uang bisa hilang, jabatan bisa dicabut, pujian bisa berubah menjadi hinaan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada semua itu, maka hidupmu rapuh. Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar layak dijadikan sandaran adalah karakter. Ketika kamu menilai hidupmu dari seberapa baik kamu bersikap, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tekanan hidup berkurang drastis. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia, tapi untuk menjaga integritas dirimu sendiri. Pelajaran keempat sering disalahpahami, namun justru paling membebaskan. Stoikisme mengajak kita mengingat kematian, bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk menyadarkan. Kesadaran bahwa hidup ini terbatas membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita berhenti menunda hal yang penting, kita berhenti menyimpan dendam yang tidak perlu, kita berhenti hidup seolah-olah waktu tidak akan pernah habis. Ketika kamu benar-benar menyadari bahwa setiap hari bisa saja menjadi hari terakhir, hidup menjadi lebih bermakna, bukan lebih menakutkan. Pelajaran kelima adalah tentang kesederhanaan. Stoik percaya bahwa semakin banyak yang kamu butuhkan untuk bahagia, semakin besar peluangmu untuk menderita. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tetapi hidup tanpa ketergantungan berlebihan. Pikiran yang tidak dipenuhi oleh keinginan yang tak ada habisnya akan jauh lebih merdeka. Saat kamu merasa cukup, dunia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikanmu. Semua pelajaran ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dilatih. Stoikisme adalah praktik harian. Setiap kali masalah datang, kamu bertanya pada diri sendiri apakah ini berada dalam kendalimu. Setiap kali emosi muncul, kamu menunda reaksi dan memilih respon. Setiap malam, kamu merefleksikan tindakanmu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki diri.
Perlahan, kamu akan berubah. Bukan menjadi manusia tanpa emosi, tapi manusia yang tidak diperbudak emosi. Dan pada akhirnya, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa sempurna dunia di sekitarmu. Ia ditentukan oleh seberapa tenang pikiranmu menghadapinya. Stoikisme tidak mengubah dunia agar sesuai denganmu. Qi mengubahmu agar tidak runtuh oleh dunia. Dan ketika itu terjadi, hidup tidak lagi terasa berat. Hidup terasa jujur, sederhana, dan bermakna.